kalau di report. Nah, ukuran pemusatan itu kemarin kita sudah bahas tentang min, median, modus, dan kuartil. Mudah-mudahan kalian sudah kumpul, sudah paham mana itu min, median, modus, dan kuartil, cara menghitungnya seperti apa, fungsinya untuk apa kuartil itu. Kemarin saya juga sudah sampaikan, kita untuk tahu tata letak. Nah, kalau ini ukuran penyebaran itu kita mau tahu data kita itu tersebarnya seperti apa. Normal tidak, gitu loh maksudnya, distribusi normal atau tidak. Dia relatif nanti homogen atau tidak gitu. Cuma yang kita pakai masih ini perhitungan yang biasa ini nanti kita akan bahas adalah tentang range, simpangan rata-rata, simpangan baku, angka baku, sama koefisien variasi. Nah, ini pengertiannya. Ini yang tadi saya bilang, ukuran penyebaran itu kita mau tahu gimana data kita tersebarnya gitu. Nah, yang kita bahas ini tadi kan kita akan bahas range atau jangkauan. Kalau jangkauan itu yang minggu kedua. Minggu kedua kita bahas distribusi frekuensi. Di situ ada apa istilahnya range juga kan? Nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Saya mengartikannya ini ditulisnya nilai maksimal, sama aja kan, dikurang nilai minimal itu maksudnya. Ini bisa dilanjut ya, karena gampang ya, range itu ya. Iya, nah, ini contohnya. Contohnya berarti nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Angka tertingginya berapa di situ? 10. Terendahnya 2. Ini bisa lanjut ya. Saya cepetan nggak? Bisa lanjut. Kalau range gampang. Gampang. Lanjut, Bun. Ya. Nah, di sini ada simpangan rata-rata yang waktu pertemuan pertama masih ingat rasio. Rasio itu adalah nilai mutlak, ada 0 mutlak gitu kan. Nah, disinilah mulai terpakai. Gitu. Yang kalau mutlak itu kan hasil pengurangan sekalipun dia min tapi menjadi positif. Masih ingat saya pernah bilang gitu? Nah, di sini mulai dipakai rumusnya itu. Jadi ini udah masuk inferensi ya masuknya. Nah, di sini ada rumus untuk data tunggal sama data kelompok atau majemuk. Kalau data tunggal, dia hanya X min X bar per N. Kemarin kan sudah tahu kan, X itu yang data. Ya kan, data. Nah, ini supaya ini saya kasih contoh. Ini, sekarang saya sebelum ke angka perhitungannya, saya mau nanya rata-ratanya berapa ini? Rata-ratanya berapa? Ayo baru minggu lalu. Ini masih data tunggal. Rata-ratanya berapa?
5 bukan, Bu. Hah? 6, Bu. 5 bukan, Bu. 6, Bu. 6. 6. Yang benar, datangnya cuma 6 nih, masa salah. Berapa? 6, Bu. Tolong jelaskan ke teman-teman. Suara robot, Bu. Hah? Kenapa, Bu? Tolong jelaskan ke teman-teman. Tadi soalnya ada yang jawab 5. Rata-ratanya dari mana? Dapat 6. Itu Saya semuanya. nangis nih baru slide ke-8. Minggu lalu baru ngitung rata-rata. Aduh kalian. Subhanallah. Sabar Lisna. Rata-rata gimana? Firza, tugas kamu? Itu semua nilai ulangannya ditambah. Terus dibagi 6. Kenapa 6? Karena cuma ada 6 siswa. Coba, yang jelas sih ditambahnya itu apain semuanya itu yang mana? Itu, Bu, nilainya 7, 5, 6, 3, 8, 7. Paham? Yang lainnya coba dapat 6 benar dari mana? Paham, Bu. Jadi nggak salah lagi ya, bukan 5 ya. Paham nggak yang lainnya? Ini baru masih data tunggal loh. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Oke. Paham, Bu. Nah, sekarang tinggal masukkan ke SR-nya. Nah, ini tadi kan X min X bar. X-nya ini kan, data yang tadi X. X bar-nya yang tadi kalian barusan hitung 6. Padahal kalau kalian pintar tuh kalian tinggal lanjutin di slide-nya aja itu ada 6. Nggak perlu capek-capek ngitung rata-rata. Saya mau tahu aja kamu ngerti atau enggak. Nah, ini kasih tanda mutlaknya. 7 dikurang 6, ditambah 5 dikurang 6. Dari mana nih angka 7, 5, 6? Dari data yang tadi nilai siswanya. Paham? Ini masih ada yang bingung? Ibu, Apa? boleh scroll 2 PPT sebelumnya nggak, Bu? Scroll 2 PPT yang sebelumnya. Yang slide berapa tuh? Tadi, Bu, yang 7. rumus-rumus itu, Bu, ya. Mm-mm. Kok jadi kayak dikurang-kurangin gitu, Bu? Sigma itu jumlah, sayang. Sigma itu kan jumlah. Jumlah dari X min X bar. Ini ngartinya gitu. Jumlah dari X. Kan X-nya kan di sini, kan X-nya ada 6. Berarti X yang Ya, 1, X1 dikurang X bar. X2 dikurang X bar. Ini kan tapi ditambah. Kamu mengartikannya gitu. Sigma X min X bar per N. Ini kan ada tanda mutlaknya. Gitu. Oh. Iya, Bu. Paham nggak? Nah, ini yang mau saya tekankan. Ini 5 kurang 6 itu kan seharusnya min 1 kan? Ini 3 dikurang 6 itu seharusnya min 3 kan? Tapi di sini hasilnya tidak min. Karena ada tanda mutlak. Emang gunanya tanda mutlak kenapa, Bu? Buat apa, Bu? Karena dia bersifat rasio. Yang waktu minggu pertama saya sudah menyampaikan teori kan, ada skala nominal, Oh iya. interval, rasio sama apalagi kemarin saya lupa deh.
Yang 4 itu? Ada yang masih bingung? Ini masih bingung nggak? 7 dikurang 6 dari mana? 7 dari data. 5 dikurang 6, 6-nya itu rata-rata. Nah, ini kan kalau dihitung, ini 1 ditambah 1, ditambah 0, ditambah 3, ditambah 2, ditambah 1, hasilnya 8. Dibagi 6, ini jadi 1,33. Gimana Bu? Gimana Bu? Ini masih belum paham. Ini kan data nih, data ini sayang nih. Kan tadi datanya dari yang ini nih, data nilainya si anak. Ada 7, ada 5. Nah, ini Iya. dikurang. Rumusnya 7 dikurang 6-nya itu dari mana? Dari rumus yang tadi rata-rata kan. X min X bar. Nih XI itu maksudnya X yang pertama, X yang kedua, X yang ketiga gitu loh. Iya Bu, itu paham. Jadi 8. Dibagi 6 hasilnya. Bu, Ibu, Ya. itu yang 7, misalkan itu kan 7, 7, 5, 6, 3, 8, 7 itu kan dapat dari nilai anak itu kan. Nah, yang dikurang 6 itu rumusnya Bu ya? Yang dikurang 6, Bukan. bukan. Itu gimana Bu? Emang itu kan tadi emang rumusnya rata-rata. Tapi bukan dari rumus emang harus itu 6 itu angka mutlak 6 harus 6. Enggak, Bu, Firza, ya. jelasin. Kamu tadi jelasinnya belum paham berarti teman-teman. Bukan Bu, maksud saya itu yang dikurangnya itu rumusnya, bukan masalah 6-nya itu. Maksudnya yang harus dikurang itu termasuk rumus. Ah iya. Nah, itu maksud saya Bu. Itu pokoknya rumus rata-rata ya. Jadi hasil rata-rata itu misalnya 7 ya berarti itu kurang 7 semua gitu. Oke Bu, siap Bu. Udah paham? Bu, berarti kalau misalnya mau dikurang itu harus ngelihat yang hasil dari yang X-nya dulu ya, Bu ya? Iya, X bar. Jangan X. X itu kan data. Iya, X bar. Iya, Bu. Paham nggak? Paham, Bu. Paham, lanjut. Lanjut ya, saya lanjut ya. Baik, Bu. Bu. Nah, sekarang simpangan rata-rata. Kalau tadi kan data tunggal. Nah, sekarang simpangan rata-rata di data majemuk. Nah, di sini ada data. Ini saya nggak jelaskan lagi. Kemarin kan kalian sudah nyari nih toh. F dari mana, X dari mana, Fx juga dari mana. Yang kita butuhkan ini adalah X min X bar sama F dikali X min X bar. Karena rumusnya adalah ini tadi. Ya toh? Berarti kita buat X min X bar sama berarti X min yang ini. Rata-ratanya yang ini, yang kemarin di bawah. Yang kemarin kalian hitung. Berarti 93 dikurang. Oh my God. Oh my God, maaf. Ini X-nya 93 dikurang 144. 144 itu dari rata-rata yang tadi sigma Fx per sigma F. Yang minggu lalu kalian sudah hitung yang bersama mentor bareng-bareng itu loh.
Iya. Iya, Bu. Nah, jadi berarti 93 dikurang 144. Kenapa enggak min, Bu? Karena ada tanda mutlak, gitu ya. Nah, ini terus 110 dikurang ini, taruh sini. Sampai 212 dikurang 144, taruh sini. Paham? Iya, Bu. Paham. Terus Bisa saya lanjut? yang sampingnya, Bu, yang sampingnya tinggal dikurangin aja. Dikali aja gitu, Bu. Kali. Iya. Jadi 7 kali Nah, 51. yang sampingnya, ya, kan ini F. F dikali yang tadi barusan kita hitung, X min X bar. Berarti 7 dikali 5, 1. 11 dikali ini, kamu jumlahkan. Paham? Paham, Bu. Paham. Paham. Lanjut. Lanjut. Bisa ya. Lanjut. Nah, ini kalau yang lupa, ini makanya saya ingatkan, X bar itu adalah rumusnya ini, gitu loh maksudnya. Ntar kamu nanya 144 dari mana, Bu? Karena kadang mahasiswa suka lupa dari mana lagi sih, Bu, tuh angka 144. Gitu, jadi saya tulis lagi. Nah, karena kita tadi sudah menghitung di tabel, kita masukkan rumusnya kan sigma F per dikali harga mutlak X min X bar kan per sigma F. Tadi ketemu jumlah totalnya itu 2040 dibagi F80. 80 itu dari mana? Jumlah frekuensinya, jumlah datanya kemarin. Dibulatkan jadi 2. Nah, seperti itu. Bu, Ya, mau nanya. Kalau apa? kalau yang ini, misalkan ini hasilnya 25,3, dia pakai pembulatan ke atas apa standar, Bu? Standar. Standar aja. Oke, Bu. Baik, terima kasih. Terus sekarang etapan. Simpangan atau standar deviasi, simpangan standar atau standar deviasi. Nah, ini sekumpulan bilang dari akar, ini pengakaran akar dari deviasi kuadrat bilangan tersebut. Maksudnya apa? Dari rumusnya nih, diakarin gitu maksudnya. Nah, yang kita pakai adalah data kelompok ini nih. Ini saya lupa ingat, ini tuh untuk kalau yang rumus ini yang nggak ada akarnya itu ini simpangan baku, simpangan rata-rata, varians. Saya lupa namanya, nanti saya ingat lagi. Ini varians sama simpangan baku, saya lupa antara simpangan baku itu yang mananya. Tunggu dulu, di sini simpangan standar deviasi adalah kuadrat, akar kuadrat. Berarti kalau yang ininya S kuadratnya adalah ini variansnya. Ini variansnya, ini simpangan standar deviasinya. Varian itu simpangannya, Bu? Varians itu ragamnya. Ragam. Ini simpangan bakunya yang akar. Nah, ini masukkan ke dalam rumus lagi. Kan rumusnya itu. Ini kita masukkan yang ke data angka yang tunggal lagi ya. Ini 5 dari mana? Rata-rata, ingat nyari rata-rata. Kalau kalian nyari rata-rata aja lupa-lupa lagi, kalian nanti untuk nyari karena ini kan terkait dengan simpangan rata-rata, simpangan baku itu terkait dengan rata-rata, yang dipakai rata-rata. Kalau rata-rata untuk menghitung rata-rata aja nggak bisa, nanti susah. Gitu. Nah, ini yang data tunggalnya kamu udah masukin. Berarti kan yang harus dibutuhkan ada rata-ratanya toh. Rata-ratanya ketemu, baru nanti kita masukkan ke sini. Karena tadi kan kalau data tunggal rumusnya akar dari sigma X min X bar dikuadratkan per N. Tinggal dimasukkan.
Ibu itu bisa min Ibu. karena nggak ada tanda mutlaknya ya, Bu. Yang mana? Yang min. Enggak lah, min masa pakai tanda mutlak? Bisa. Ya, berarti kan dia nggak ada tanda mutlak, jadi bisa min gitu kan. Enggak, ini enggak ada tanda mutlak berarti hasilnya sama. Tetap min. Nah, ini X-nya. Ini 5-nya itu, ini bukan jumlah ya. Ini saya masukin tadi X bar maksudnya. Nah, berarti kan 2 dikurang 5. 2 dikurang 5 min 3. Min 3. Ini 3 dikurang 5 min 2. Sampai sini. Terus dikalikan. Mana Bu yang kalinya, Bu? Kalau dikalikan langsung dikuadratkan aja. Min 3 kali min 3. Berarti 3. Oh, iya. 9. Plus. Min kali min plus ya. Tapi kalau kamu coba di kalkulator, kadang kalkulator suka ini min kali min dia min. Jadi kamu harus lihat rumusnya, min kali min itu plus. Ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, ini kamu masukkan. Ini sudah ketemu nih jumlahnya. Kan sigma. Sigma itu jumlah. Ini kamu jumlahkan yang ini. Ketemu hasilnya 26 gitu maksudnya. Makanya taruh di sini. Ini N-nya dari mana? 5. 5 itu bukan rumus, tapi banyaknya data. Kan datanya ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu maksudnya. Jadi per 5 sama dengan akar dari 5,2. Itu simpangan bakunya. Paham? Paham. Yang lain, Bu? Yang lain bagaimana? Kumaha? Paham. Saya mulai. Paham, Bu, paham. Bu. Belum. Bu, nih Bu. Misalnya kalau nanti ada soal terus hasilnya akar dari 25. Berarti itu hasilnya 5 kan Bu ya, bukan akar 5. Ya iyalah, akar dari 25 ya 5. Berarti kalau misalnya Ini salah nih. Ini kan bukan ini kan akar, ini kan dibagi dulu, makanya 5,2 ini belum diakarkan, hasilnya belum. Saya belum lanjutkan ini. Ini kan emang rumusnya gini kan, per 5 karena ada N-nya Firza. Jadi kan 26 bagi 5 kan 5,2 kan? Bisa saya lanjut? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ini kita ngeliat ke data yang Berbobot. Nah, ini kita masukkan ke data berbobotnya. Yang kita butuhkan apa? X kuadrat, F dikali X kuadrat. Ini enggak nih, salah tadi. Ini kelas sebelah. Lihat. Tadi yang file yang saya kirim ini doang kan? Masih ada X bar ya, Bu? Nah, Dede di bawah, Dede. Biskuit deh. Nah, ini kalian sudah cari F.
X juga sudah cari, Fx juga sudah cari. Berarti data yang ini yang belum nih, X kuadrat sama F dikali X kuadrat. Nah, ini X kuadrat dari mana? Dari X yang ini nih. Dikuadratkan, berarti 93 dikuadratkan, taruh sini. Sampai 212 dikuadratkan, taruh di sini. Terus dijumlah. Paham? Paham, Bu. Yang lain, Bu? Saya kecepatan nggak? Paham, Bu. Enggak. Enggak. Nah, sekarang ke F dikali X bar, X kuadrat. X kuadratnya kan tadi kita sudah cari. Iya. Nah, tinggal dikalikan sama F yang ini, makanya saya warnain warna biru nih. Berarti 7 dikali 8 ini, taruh sini, sampai sini, dikali yang ini, taruh sini, kalian jumlahkan. Ingat, jumlah itu adalah sigma, ini simbolnya. Ya. Paham? Paham, Bu. Nah, karena sudah paham, kita lanjut lagi ke sini, masukkan ke dalam rumusnya. Oh, ini kan tadi sudah kalian hitung, sigma fx kuadrat. Berapa sigma fx kuadrat? Nah, tadi berapa? 1 juta, berapa tadi angkanya? 1.733.476. Harus ini. Yang kamu lihat adalah yang ini loh ya, sigma. Posisi sigma, posisinya si f x kuadrat. Berarti yang ini gitu, cara baca tabel tuh kayak gitu. Paham? Nah, ini dibagi 80. 80 dari sigma F. Iya. Paham? Nah, dikurang. Ini sigma Fx. Kamu lihat tabelnya yang Fx. Yang ini berarti posisinya di sigma. Berarti yang ini. Paham? Paham, Bu. Nah, jadi cara membaca tabel gitu ya. Nah, nanti langsung dibagi per 80. Nah, ini kamu ngerjainnya gini dulu. 1734 dibagi 80 berapa? Nah, ini karena ada tanda kurung, ini kamu bagi dulu juga. 11.486 dibagi 80 berapa? Baru dikuadratkan. Hasil yang ini dikurang sama yang ini. Ketemu inilah akarnya. Coba benar cari, buktiin. Benar nggak? Kamu ngitung karena mahasiswa suka keliru. Bener, Bu. Coba cari. Cari di kalkulator. Benar nggak segitu? Udah ketemu? Bener nggak? Cuma beda Sudah? belakang angka belakangnya, Bu, kalau saya mah. Apanya yang beda? Karena Kan komanya ya? Iya, di koma belakang. Iya. Kalau saya 47, kalau ini kan 48.
Ketemu ya hasilnya ya? Iya, Bu. Bisa lanjut. Lanjut. Bu, bentar Bu. Mau nanya. Ya. Jadi yang rumusnya simpangan baku tuh yang ini. Apa yang sebelumnya? Varians itu yang ini. Kalau varians yang dikuadratin, nanti kamu kuadratin ini. Varians tuh yang ini nih, yang x kuadrat tadi itu. Kan di depan tadi ada x kuadrat toh. Iya. Oh, yang variansnya ini yang simpangan bakunya. simpangan baku. Berarti simpangan baku itu sama kayak standar deviasi nggak, Bu? Iya, standar deviasi. Kalau varians dia nyebutinnya. Ragam. Ragam gitu ya, Bu? Varians. Oh iya, X kurang X barnya kan udah digabung ya, Bu, sama itu ya? Iya, Bu, ya, benar-benar. Ya, Bu. Nah, cepat keluar ke bawah, Ante masih ngajar. Bawa ke bawah, Ante masih ngajar, Dek. Bang. Berisik. Sana. Paham? Paham, Bu. Nah, ini tinggal dimasukkan ke rumus yang tadi, ketemu lah. Gitu. Nanti kalau ditanya variasinya berapa, ntar kamu kuadratkan saja. Jadi sebenarnya cuma dikuadratkan doang. Kuadrat dari ini kan rumusnya sama kan? Kalau simpangan baku itu akarnya, kalau variansnya itu S kuadratnya. Ini dikuadratkan. Gitu ya. Ya, Bu. Selanjutnya ya. Ya. Nah, sekarang ke angka baku. Nah, angka baku itu tanda simbolnya Z. Simbolnya kalau rata-rata kan X bar, ini Z angka bakunya. Ini X min X bar dibagi SD yang tadi barusan dihitung. Nah, ini dikasih tahu nih, angkanya sudah dikasih tahu, kamu tinggal masukin aja. X-nya 70, X bar-nya 50, SD-nya 15. Berarti tinggal masukkan kalau ini. X-nya 70, X bar-nya 50, SD-nya 15. Ketemulah ini. Paham ya? Nah, kalau data kita yang tadi kita cari, ini X-nya yang mana? X total yang tadi. Nih. Paham? 1220 itu dari mana? Dikurang X bar. X barnya kan 144. Dibagi SD yang tadi barusan kita hitung. Gitu. Kalau mau 32 nggak pakai komanya nggak apa-apa. Pakai koma nggak apa-apa. Ini kan nanti pasti hasilnya ada komanya juga. Gitu. Paham angka baku? Paham, Bu. Paham, insya Allah. Yang lain? Materi ini gampang. Yang lain. Koefisien variasi itu kayak relatif. Dia mau nanya berapa persen sih gitu. Iya. Persenan. Nah, masukin rumusnya. Standar deviasi per X bar dikali 100. Nah, ini juga sama. Ini
Dia ngasih tahu kalau saya tanya ini ketemu X barnya 73,5 dari mana kalau dari tabel kayak gini. Berarti yang kamu butuhkan untuk mencari X bar apa nih? Ini belum kelar soalnya. Mayan bukan, Bu. Ya, nyari min gimana? Apa yang dibutuhkan? Halo? Untuk nyari min? Itu X bar. Nilai Ya, tengahnya, X Bu. barnya tengah. Nilai Iya, itu tengah maksud dibagi saya. frekuensi. Kan belum kan? Nah, X-nya belum ada, ini kamu cari dulu gitu loh maksud saya. Oh. Ini karena udah enak dikasih tahu, jadi udah bisa langsung dimasukin angkanya gitu loh. Ini saya nanya, ini kalau misalnya ini, kok tahu dari mana X, nyari X barnya? Ini kamu cari yang tadi saya bilang X dulu, kalian cari baru Fx-nya, gitu kan? Ini saya nanya rata-rata doang, nah yang dari tadi balik lagi ke rata-rata lagi. Gitu loh maksudnya. Iya. Nah, ini kan udah tahu SD-nya berapa, langsung masukkan angkanya, dibagi 73,5 dikali 100. Ketemu lah ini dia. Paham? Gampang kan? Seharusnya nggak ada saya juga udah bisa ini kelar. PPT-nya sudah dikasih. Nah, ini sekarang koefisien variasi yang data kita tadi. Data kita tadi kan SD-nya sudah ketemu, X bar-nya udah ketemu, tinggal dikali 100, inilah koefisien variasinya, berarti 23% koefisien variasinya. Seperti itu. Berarti, Bu, kalau Udah. koefisien variasi itu data yang variasinya ada 23% gitu ya? Iya, betul. Bu, ini yang Udah kan, udah kelar kan? koefisien variasi pembulatan standar kan, Bu ya? Apa? Pembulatan standar? Iya, pembulatan standar itu 22,5 berarti 23. Udah paham kan? Kalau yang koefisien sebelumnya itu, Bu, yang slide 22 berarti dia juga sama. Cuma kan ini datanya dari dia. 16,38 berarti ada di frekuensinya 16,38 atau ngerti Bu nggak jadi? Ya, Bu. Ya. Udah, paham kan? Gampang kan? Sudah deh. Ada yang mau ditanyakan? Yang lain, Bu. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kamu langsung kumpul lagi ke mentor masing-masing. Kerjakan soal, lanjutkan hitungnya sampai sini. Pembahasan hari ini. Seperti itu. Soal yang data 80 atau soal yang data 50, Lanjutin Bu? yang 80 aja dulu. Kan dua-duanya dikerjakan, nggak apa-apa, kerjakan dua-duanya juga nggak apa-apa. Semakin sering kan semakin. Oke. Semangat, silahkan. Karena saya yakin kalau ini kan hanya pemahaman dari PPT yang saya jelaskan. Kalau nggak langsung kalian implementatif, nanti bisa lupa. Jadinya harus dipraktekkan. Oke. Silakan berkumpul. Ini kalau mau di break Zoom silakan. Kalau mau ini silakan. Saya penjelasannya cukup sampai sini aja. Kan masih sampai 1:30, silakan kamu untuk penguatan kamu kerjakan kumpul bersama mentornya masing-masing. Oke? Ibu. Habis saya nanya, ada yang tanya, nggak ada yang nanya, berarti kan udah paham.
Ya toh? Nah, saya tahu dari mana kalian paham. Ya dari bukti dong, ngerjain soal. Kalau soalnya udah dikerjakan, berarti saya sudah tahu kamu tuh paham atau enggak. Seperti itu. Ya? Biar nggak pusing-pusing, kamu kalau ngeliat saya ntar pusing terus. Jadinya biar ketemu sama temen nggak pusing. Ya, silakan bergabung dengan mentornya masing-masing. Kalau mentornya mau menguatkan dulu mentalnya, dalam memahami materi, silakan. Ntar tinggal dibagi waktunya, terserah kamu mau